Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Aramita Yuniar, kelas 3A, Prodi D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dari ujung rambut hingga ujung kepala dengan teknik inspeksi dilihat, palpasi diraba, auskultasi didengar, perkusi diketuk. Tujuannya untuk mendapatkan data tentang keadaan pasien secara lengkap. Yang pertama, persiapan pasien. Meminta persetujuan kepada pasien apakah pasien tersebut bersedia melakukan tindakan pemeriksaan tersebut atau tidak. Yang kedua, menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan. Lalu, jika sudah ada yang persetujuan, maka lakukan kontrak waktu selama 10-15 menit. Setelah itu, persiapan alat. Yang pertama ada alat pelindung diri, yaitu handscoon, masker, celemek. Lalu stetoskop, sphygmomanometer, termometer, arloji atau jam gantung, pen light, penyedap rasa 4, ada asam, manis, asin, pahit. Setelah itu cek untuk penciuman, bisa menggunakan parfum atau juga kayu putih. Setelah itu kasa, nierbeeken, bak instrumen, cotton bud, baki, pengalas, lalu buku catatan. Setelah itu persiapan lingkungan, tutup sampiran atau tutup gorden. Lalu sebelum tindakan, lakukan mencuci tangan dengan cara 6 langkah. Setelah mencuci tangan, jangan lupa menggunakan alat pelindung diri, yaitu handscoon dan masker. Lanjut kepada tindakan. Yang pertama, bagian kepala diinspeksi, lihat bagaimana kesimetrisan kepala, ada kelainan atau tidaknya. Lalu lihat kondisi kepalanya seperti apa, kotor atau tidak. Lalu lihat tekstur rambut, warna rambut, lalu lihat juga bila ada lesi atau bila ada luka lainnya. Tanyakan kepada pasien pernah mengalami kecelakaan atau tidak. Lalu dipalpasi, diraba bila ada benjolan atau kelainan lainnya. Setelah itu bagian mata. Mata pertama dilihat, inspeksi, kita lihat bagaimana kesimetrisan mata, lalu kesimetrisan bola mata, apakah simetris atau tidak. Lalu lihat apabila ada kelainan atau tidak. Lalu kita lihat skleranya bagaimana, konjungtifanya bagaimana, lalu refleks pupilnya bagaimana menggunakan pen light. Setelah itu kita tes dengan 8 arah. Setelah itu kita tes menggunakan bacaan-bacaan, lalu kita palpasi, diraba apakah di bagian mata ada benjolan atau kelainan lainnya. Setelah itu di telinga, yang pertama diinspeksi, dilihat apakah telinga tersebut simetris atau tidak, bagaimana keadaannya. Dilihat kondisi kebersihannya, ada serumen atau tidak, ada perdarahan atau tidak. Setelah itu kita palpasi diraba bila ada benjolan, lesi atau yang lainnya. Setelah itu kita tes menggunakan garpu tala, Rinner test dan Weber test. Rinner test di bagian telinga, Weber
bertes di bagian frontalis atas. Jika sudah, lalu lanjut ke hidung. Hidung inspeksi terlebih dahulu, dilihat apakah ada kelainan atau tidak, bentuknya simetris atau tidak. Kita lihat apakah ada pendarahan, polip atau sumbatan. Lalu palpasi, ditekan apabila ada nyeri atau benjolan. Lalu setelah itu kita tes penciuman dengan cara menutup mata pasien, lalu kita memberikan bau-bauan seperti kayu putih atau parfum. Selanjutnya ke mulut. Mulut kita inspeksi bagaimana keadaan mulut, bibir, serta gigi. Kita lihat kondisi kebersihannya seperti apa, apakah ada kotoran atau tidak, lalu bagaimana, berapa jumlah giginya, adakah tonsil atau stomatitis atau keluhan yang lainnya. Setelah itu kita palpasi di bagian mulutnya bila ada benjolan, nyeri atau yang lainnya. Setelah itu kita tes rasa dengan menggunakan 4 rasa asam, manis, pahit, asin. Setelah itu ke bagian leher kita inspeksi bagaimana bentuk leher tersebut, simetris atau tidak, ada luka atau lesi. Setelah itu kita palpasi, ditekan-tekan, adakah perubahan kelenjar tiroid atau tidak, lalu apakah ada nyeri atau tidak, ada benjolan atau tidaknya. Setelah itu kita ke ekstremitas atas. Ekstremitas atas yaitu tangan. Kita kaji kekuatan ototnya. Kita lakukan dengan memeriksa tangan yang lebih jauh daripada kita. Kita angkat satu persatu, lalu kita tahan apakah pasien tersebut bisa menahannya atau tidak. Setelah itu bagian dada. Di bagian dada kita inspeksi terlebih dahulu, dilihat bagaimana kesimetrisan bentuk dada, lalu lihat bila ada benjolan, lesi, dan kelainan lainnya. Lalu palpasi, kita raba bagaimana keadaan dada tersebut. Bila wanita, kita cek payudadanya apakah ada benjolan, lalu lihat bagaimana kesimetrisan payudara tersebut. Lalu auskultasi kita dengar menggunakan stetoskop bagaimana suaranya, vesikuler normal atau menghilang, ada suara tambahan atau tidak seperti wheezing. Lalu kita perkusi. Itu dibagi menjadi 4 kuadran. Setelah itu kita perkusi yang bila ada suara-suara tambahan seperti hipersonor, sonor, redup atau pekak. Lalu ke abdomen. Kita lihat bagaimana bentuk abdomen tersebut, simetris atau tidak. Setelah itu kita raba, ada benjolan atau tidak, ada nyeri tekan atau tidak. Setelah itu ke auskultasi, sama kita gunakan 4 kuadran. Lalu kita dengar apakah ada suara-suara tambahan atau tidak. Lalu kita cek bising usus. Bising usus normanya 8-12.
Lalu kita perkusi. Perkusi diketuk, apakah ada nyeri atau suara-suara tambahan lainnya. Setelah itu kita mengecek tekanan darah, normalnya 120/80. Lalu kita cek suhu dengan menggunakan termometer, normalnya 36,37,5 derajat Celcius. Lalu kita cek nadinya, menggunakan arloji atau jam gantung dengan normalnya 60 sampai 100 kali per menit. Lalu pernafasannya kita cek menggunakan arloji atau jam gantung. Normalnya 16 sampai 24 kali per menit. Setelah itu kita cek bagian genitalia. Kita inspeksi bagaimana keadaan genitalia tersebut. Sebelumnya kita meminta izin terlebih dahulu apakah pasien bersedia area genitalianya diperiksa atau tidak. Jika bersedia, kita lanjut. Lalu kita lihat bagaimana keadaannya, kesimetrisannya seperti apa, ada kelainan atau tidak. Lalu kita palpasi, ditekan bila ada benjolan atau yang lainnya. Setelah itu kita ke ekstremitas bawah. Ke atas bawah kita tekuk kaki terlebih dahulu yang jauh dari kebadan kita. Lalu kita menggunakan refleks hammer di bagian lutut untuk mengecek persyarafan. Setelah itu begitu juga kepada kaki lainnya. Setelah itu kita cek telapak kaki menggunakan refleks hammer, yaitu cek Babinski. Yang terakhir ekstremitas bawah, yaitu kaki diangkat ke atas, lalu kita menekan apakah pasien tersebut bisa menahannya atau tidak. Pendokumentasian yaitu nama pasien, tanggal tindakan apa yang dilakukan, hasil tindakan, nama perawat, tanda tangan perawat. Di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan luka. Perawatan luka adalah tindakan perawatan 3M: mencuci, membuang jaringan yang mati, serta membalut luka, yang dilakukan berdasarkan hasil pengkajian luka dan disesuaikan dengan kondisi luka tersebut. Tujuannya mengoptimalkan kenyamanan dan keamanan, meminimalkan pergantian balutan dengan tetap mempertahankan konsep lembab atau moist, lalu mengurangi resiko komplikasi. Selanjutnya, persiapan pasien. Yang pertama, meminta persetujuan pasien apakah pasien tersebut mau melakukan tindakan perawatan luka atau tidak. Lalu menjelaskan tujuan tindakan tersebut. Setelah itu, bila pasien mau melakukannya, lalu lakukan kontrak waktu. Setelah itu, persiapan alat. Yang pertama, set ganti balut, ada handscoon, gunting jaringan, gunting perban, pinset anatomis, pinset chirurgis, lalu celemek bila perlu, tutup kepala bila perlu, masker bila perlu, bengkok atau Nierbecken, cairan pencuci atau NaCl 0,9%. Setelah itu
Obat yang akan digunakan, perekat, status pasien, dan pen. Setelah itu persiapan lingkungan, tutup gorden atau tutup sampiran. Setelah itu persiapan tindakan. Sebelumnya cuci tangan menggunakan 6 langkah ya. Assalamualaikum Bu. Ibu, perkenalkan, nama saya Rana Ramita Yuniar. Saya perawat di sini. Kebetulan saya sedang dinas pagi. Di sini saya akan melakukan tindakan perawatan luka terhadap Ibu yang bertujuannya agar luka Ibu cepat sembuh. Apakah Ibu bersedia? Iya. Oh ya Bu, baik. Waktunya 10-15 menit ya Bu. Nanti saya akan kembali lagi ya. Persiapan alat. Cuci tangan. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Lalu ambil alat-alat ke ruangan. Tutup sampiran. Assalamualaikum Bu. Ibu, saya perawat yang tadi. Saya akan melakukannya sekarang ya Bu. Gunakan handscoon. Pengalas. Dekatkan bengkok. Dekatkan alat-alat. Itu buka perban dengan kasta alkohol. Lalu periksa bila ada puls, tekan-tekan. Jika ada jaringan yang mati, maka potong terlebih dahulu. Setelah itu cuci luka, cuci dengan cairan NaCl. Setelah itu beri salep anjuran dokter. Setelah itu menggunakan betadine. Setelah menggunakan betadine, lalu tutup luka menggunakan perban yang sedikit basah. Lalu tutup dengan kasta yang kering.
setelah itu plester. Jika sudah, rapikan alat. Maaf, Bu. Setelah itu tanyakan kondisi pasien. Ibu bagaimana sekarang? Apakah lebih nyaman? Iya. Ya, kalau begitu saya akan kembali ke ruangan ya Bu. Jika ada apa-apa Ibu bisa memencet bel atau memanggil saya di ruangan perawat. Iya. Saya kembali dulu ya Bu. Assalamualaikum. Pendokumentasian yaitu nama pasien, tanggal tindakan, tindakan apa yang dilakukan, hasil tindakan, nama perawat, tanda tangan perawat. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.